atau teori untuk kilas balik ke penjelasan yang sebelumnya mengenai platyhelmin. Jadi cacing pipih atau filum platyhelmin ini berbagai macam jenis ya. Ada yang hidup di laut, ada juga yang dijumpai di daratan, dan ada yang hidup bebas, ada pula yang kemudian memilih sebagai parasit. Yang akan kita bahas berikut ini lebih banyak yang bersifat sebagai parasitik. Cacing pipih merupakan hewan triploblastik. Dia semasa embrional memiliki 3 macam jaringan, mulai dari ekto, endo, dan mesoderm. Lalu dia juga termasuk ke dalam hewan-hewan aselomata, jadi tidak memiliki selom atau rongga tubuh. Itu sebabnya dia dikatakan pipih. Terbagi menjadi 4 kelas, ada Turbellaria. Di sini umumnya organisme bebas. Ya, Ibu kasih contoh sedikit, misalnya Planaria. Kemudian Trematoda, di sini umumnya dia bersifat parasitik ya. Dikenal dengan nama fluke atau cacing daun. Lalu ada Cestoda yang sudah disampaikan sebelumnya dan Monogenea. Ini cacing-cacing trematod yang bersifat eksternal atau bisa dikatakan ektoparasit. Jadi di luar ya, di luar tubuh inang, tidak berada di dalam. Monogenea, struktur tubuhnya dulu kita lihat. Struktur tubuh simetri bilateral dan terbagi menjadi 4 bagian. Jadi dia bagian daerah bagian kepala atau anterior, kemudian daerah bagian ekor atau posterior, juga memiliki bagian kanan dan kiri dari tubuh. Nah, khusus posterior, mereka memiliki alat yang namanya opisthaptor. Opisthaptor itu alat pelekat ya, jadi modifikasi dari berbagai macam pelekat mulai dari sampai dengan duri-duri. Kumpulan namanya opisthaptor. Lalu di ujung anterior tubuh, di sini memiliki mulut dan beberapa alat pelekat atau alat pengisap ya, batil isap biasanya disebutnya. Dan juga dinamakan prohaptor. Jadi secara aktif, tidak secara sendiri-sendiri. Tubuh tidak berwarna abu. Dilihat di bawah mikroskop itu dia seolah-olah transparan dengan garis berwarna abu-abu. Jika nanti misalnya menemukan, aduh dia berwarna bu, ada coklat, ada merah. Sebenarnya itu tidak lain adalah warna dari organ dalam atau organ internal dari si cacing. Merupakan hewan hermaprodit dengan fertilisasi silang. Jadi artinya dia punya satu set testis dan satu ovarium. Masa pematangan seksualnya berbeda. Sehingga dia harus atau membutuhkan jenis cacing yang sama tapi dengan tubuh yang berbeda untuk melakukan fertilisasi. Ini gambaran ikan, jadi ini tubuh ikan yang kebetulan diselimuti atau diserang oleh cacing monogenea. Ini yang berbintik-bintik ini adalah cacing monogenea. Ya, dia menempel pada kulit, operkulum, sirip, dan bahkan dia juga mampu menempel pada insang dari ikan. Untuk testis, kalau dilihat di bawah mikroskop, itu beberapa orang mengatakan seolah-olah dia berbentuk bulat atau oval. Atau ada juga yang berlobus, berarti dia berlekuk. Yes. Nah ini kalau bagi kita yang memang harus meyakinkan bahwa jenis yang diambil jenis A, biasanya satu letak juga bervariasi untuk tiap spesies. Ada yang bulat,
oval, memanjang, atau berlobus. Perkembangan. Stadium perkembangan dari monogenia ini ada 3, yaitu dimulai dari telur, kemudian netas menghasilkan larva namanya Onchomyracidium. Lalu Onchomyracidium ini akan segera mencari inang dan menjadi dewasa. Miracidium menetas dari telur dan di seluruh permukaan tubuhnya memiliki silia. Silia ini digunakan untuk berenang karena mereka kebetulan lebih suka di perairan ya. Jadi berenang ini mencari inang. Kalau misalnya dia berenang-renang sudah jauh tapi tidak ketemu inang, dia akan mati. Jadi dia punya masa hidup hanya sekitar beberapa jam sampai hari. Lalu kemudian dia akan mati. Dewasanya dikenal juga dengan nama fluke. Jadi untuk beberapa orang ya luar negeri menyebutnya dengan kata fluke. Fluke ini artinya cacing pipih, bentuknya kayak daun, punya batil isap. Infeksinya bisa pada insang dan kulit. Kita lihat genus pertama, Dactylogyrus. Dikenal dengan sebutan gill fluke atau fluke yang menginfeksi insang. Infeksinya ini sangat berbahaya dan kebetulan jenisnya ada 2 di sini, Dactylogyrus ancoratus dan Dactylogyrus extensus. Dari nama ancoratus aja kita sudah bisa melihat bahwa dia pasti memiliki alat lekat atau opisthaptor yang sangat kuat. Jadi dia bisa bertindak seperti jangkar. Ankor ini kan bahasa Inggris dari jangkar. Ciri khas, terdapat 4 bintik mata, kemudian ada mulut dan bersifat ovipar. 4 bintik mata ini berbeda nanti kembarannya Gyrodactylus yang tidak mempunyai bintik mata. Sekali lagi, ciri-ciri ini bisa menjadi ciri untuk identifikasi. Contoh yang pernah dilakukan oleh kakak kelas kalian, mencoba mengidentifikasi trematoda dari jenis Parapistomum. Jenis-jenis yang lain seukuran cacing tersebut, sehingga mereka harus memperdalam ciri-ciri mana yang termasuk kategori Parapistomum. Jika mereka lakukan penelitian antelmintik khusus untuk Parapistomum, jangan sampai menggunakan cacing jenis yang lain. Jadi memang identifikasi ini sangat diperlukan. Nah ini gambaran dari Dactylogyrus. Dia menyebabkan epitel menempel pada insang. Ini opisthaptornya ini yang ditunjukkan ini. Kalau ada duri kemudian mengait di epitel insang, lalu dia bergeser. Jadi seperti jangkar yang sudah tertanam di pasir, kemudian tergeret oleh kapalnya. Jadi akan ada luka-luka yang ditimbulkan oleh si opisthaptor. Diperparah lagi dengan infeksi sekunder. Jadi luka-luka yang sudah timbul itu karena terbuka di insang ya posisinya, jadi terbuka, lebih untuk terjadinya infeksi sekunder. Lebih parah lagi, sudah luka ada infeksi. Respon pertama dari insang adalah menghasilkan lendir yang tujuannya tidak lain mengobati luka dan membuang infeksi sekunder. Namun insang ini kan berfungsi untuk pernapasan ikan. Jadi kalau diselimuti lendir terlalu banyak, proses difusi osmosis oksigen dan CO2-nya terganggu. Akhirnya ikan pun bisa mengalami kesulitan pernapasan dan bahkan bisa mati hanya karena kekurangan oksigen. Kematian pada populasi ikan yang cukup besar dan padat. Jadi semakin padat jumlah ikan yang ada di sebuah kolam,
Kalau kena infeksi ini, walaupun hanya sedikit, itu bisa menyebabkan akibat yang cukup parah. Ini gambaran Dactylogyrus yang diambil dari lembaran insang ikan. Ini lembaran insang ikan yang kemudian kita amati di bawah mikroskop. Dan kita temukan ada cacing ini sedang tertambat di satu epitel insang. Kemudian gambar di sebelah kanannya, ini kita perbesar, tampak opis haptornya yang melekat sangat kuat di insang. Ini saudara kembarnya, namanya Gyrodactylus. Jadi namanya seolah-olah seperti dibolak-balik ya. Dactylogyrus, yang ini Gyrodactylus. Karena memang rupanya mirip. Infeksi pada kulit. Nah, ini dia mengambil spesifikasi ke arah kulit. Jadi untuk parasit itu memang punya dua pilihan. Jadi dia harus memilih spesifisitas dari apa istilahnya, infection site atau daerah yang infeksi. Kalau tidak memilih spesifisitas dari infection site-nya tadi, ada kalanya dia akan berkompetisi. Kalau kompetisinya menang enggak apa-apa, tapi kalau kompetisinya kalah, nah itu yang mereka tidak mau. Transfer hewan dewasa atau remaja dari satu inang ke inang lain. Nah, tidak larva. Uniknya, tidak punya stadium onkomerasi, dia mau lebih cepat. Kalau pakai telur dan pakai larva, nanti ada proses yang memakan waktu. Maunya dipercepat, larva tidak ada, diganti dengan hewan remaja atau hewan yang lebih bawahnya lagi dari remaja. Hewan muda akan tetap berada dalam uterus induk sampai remaja. Ada satu ekor induk, di dalamnya ada hewan remaja. Jadi istilahnya induknya mengandung anaknya ini akan dikandung terus sampai dewasa, sampai remaja. Kemudian di dalam tubuh remaja itu ada adiknya lagi. Jadi cucunya si induk. Nah, ini kalau misalnya induknya melahirkan remaja, remajanya ini nanti melahirkan cucunya si induk. Nah, siklus seperti ini dinamakan dengan poliembrioni. Jadi dalam satu tubuh induk itu terdapat banyak embrio. Tujuannya supaya cepat. Kalau dia menunggu telur dulu dihasilkan, lalu ada larva, nanti makan waktu. Dia harus butuh perkawinan dan sebagainya. Jadi dia percepat. Cukup sekali kawin dia bisa memproduksi sejumlah keturunan atau paling tidak 2 generasi. Setelah induk melahirkan anak pertama yang remaja tadi dilahirkan, sel telur dalam ovariumnya sudah bisa dibuahi lagi. Jadi si induk sudah bisa bikin anak lagi, bikin remaja baru, dan bikin cucu baru di dalamnya. Si anak pertama yang sudah dilahirkan, ketika dia sudah makan, maka dia sudah bisa melahirkan anaknya lagi, jadi cucu si induk. Demikian seterusnya. Nah, sekarang misalnya dari 1 ekor, keluar 2. Berarti sudah ada 3. Dari 3 nanti masing-masing keluar 2 sudah ada 6. Jadi ini dipercepat prosesnya agar infeksinya agar dia istilahnya syarat hidupnya sebagai parasit itu tercapai. Ini kenampakan dari si Gyrodactylus. Ini gambar apa istilahnya ya, bukan gambar skematis, ini gambar hasil cerminan dari mikroskop. Jadi digunakan biasanya namanya kamera lucida. Dia tidak memiliki bintik mata yang jumlahnya 4. Nah, kalau kita lihat lagi ke yang tadi, maaf, Ibu kembalikan dulu. Nah, ini punya bintik mata 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia ada bintik matanya. Kalau yang ini nggak punya. Ini enggak ada. Cuma ada organ yang kurang lebih lah ya, bentuknya seperti sungut. Lalu di dalamnya ini ada embrio atau ada anaknya yang tadi remaja itu. Di dalam yang remaja ada lagi anak berikutnya.
Infeksinya berada di kulit dan sekitaran sirip ya. Jadi ini sirip ikan yang terinfeksi. Ini kita lihat nih ada benda yang berwarna keabu-abuan menempel pada sirip. Kalau diambil di bawah mikroskop seperti ini tampilan opis haptornya. Nah, kalau dibuat scanning elektron, ini opis haptornya. Kalian bayangkan ini duri semua. Jadi yang dikelilingi dikeliling opis haptor ini duri. Jadi jika dia menempel pada kulit ikan atau sirip ikan seperti ini, dia tidak diam, tetapi dia bergeser ke sana kemari. Ketika dia bergeser ke sana kemari, seluruh duri ini akan menggores bagian kulit maupun sirip dari ikan. Nah, kalau bagian kulit yang digores, ciri umumnya adalah seperti koreng. Jadi koreng pada tubuh ikan. Jadi tidak cuma kita yang punya koreng, ikan juga punya. Nah, itu untuk monogenea yang sering menginfeksi ikan. Kalau misalnya ikan ini dikonsumsi, apakah berbahaya? Jawabannya tidak. Selama ikan tadi dimasak sampai matang betul. Jadi belum ada kasus bagaimana caranya si Gyrodactylus dan Dactylogylus mampu menginfeksi manusia. Jadi belum ada kasus zoonosis di situ. Bagaimana dengan ordo berikutnya, Digenea? Digenea di sini kita ambil satu contoh dulu dari famili Fasciolidae. Ini sangat terkenal sekali, dari Fasciolidenya aja kalian pasti sudah tahu, Fasciola. Dikenal dengan nama cacing hati karena lokasi infeksinya spesifik sekali ada di hati. Platyhelminth karena pipi, Trematoda, Digenea, Fasciolidae dan genusnya Fasciola. Ada 2 spesies yang terkenal, Hepatica dan Gigantica. Seluruh Fasciola ini distribusinya mendunia, jadi di semua bagian dunia bisa dijumpai. Namun, Fasciola hepatica punya kecenderungan, jadi dia punya preferensi menyebar itu hanya di daerah yang bersifat subtropis, jadi yang adem-adem gimana gitu. Lalu Gigantica itu punya kecenderungan menyebar di daerah tropis. Bisa diasumsikan di sini bahwa yang menginfeksi sapi, kerbau, kuda, kambing yang ada di Indonesia atau khususnya di Pulau Lombok itu sebagian besar adalah Gigantica. Sebagian besar, Bu, enggak bisa dikatakan pasti tidak. Misal ada sapi bantuan dari luar negeri, katakan dia diambil dari Australia. Australia itu subtropis, datang sampai ke Indonesia. Ketika disembelih lalu hatinya dilihat, kalian lihat Fasciola. Ketika disembelih di Indonesia, tapi bukan berarti Fasciola yang ada di situ adalah Gigantica. Berarti bisa jadi Fasciola yang dibawa adalah yang bersifat hepatica. Bisa menular, Bu, ke sapi di Indonesia? Iya bisa. Namun dalam kurun waktu sekian tahun penularannya terhenti karena dia tidak bisa tahan terlalu lama di tempat yang panas. Umum menyerang ruminan di semua hewan yang bersifat ruminansia, apa istilahnya dulu kasih sekolah, yang memamah biak. Nah, yang makannya 2 kali. Jadi yang setelah makan ditelan, bisa dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, dan ditelan lagi. Semuanya diserang Fasciola. Sapi, kambing, kerbau, kuda, kemudian bisa juga pada rusa, dan lain-lain. Lalu beberapa tahun terakhir ada di Jogja. Nah, ini yang masih tanda tanya besar. Apakah itu berarti Fasciola zoonosis? Nah, ini masih tanya ya. Sampai sekarang masih belum bisa terjawab secara gamblang. Karakter. Ini ciri-ciri ident. Jadi misalnya kita melihat 2 Fasciola. Lalu kalian ditanya, sebelah kiri Fasciola apa? Sebelah kanan Fasciola apa? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu. Tapi coba pelajari
Selain bentuknya yang dia punya 2 alat isap. Nah, itu karena cacingnya cukup besar bisa dibolak-balik. Begitu kalian temukan 2 alat pengisap, kalian bisa jawab, "Oke, Bu, ini bisa jadi fasiola." Bisa jadi. Karakter yang kedua, ukuran dari tubuh. Gigantika dewasa panjangnya 26 sampai 27. Maaf, 25 sampai 27. Ukur. Bu, cacing saya enggak sepanjang itu. Sisihkan. Tunggu, Bu, ini ada cacing yang sepanjang itu. Betulan dia panjangnya 26 cm. Berarti kan masih di antara itu. Lebarnya? Oke, Bu, lebarnya. Oh, sip, Bu, lebarnya masuk di parameter yang itu. 3 sampai 12 mm. Berarti aman, Bu. Gigantika. Sisihkan, kasih nama. Ciri berikutnya, di antara gigantika yang lain, kita lihat. Pundak sempit, ujung posterior tumpul. Nah, ini harus dilihat. Kalau telur, tentu saja kalau ini kita mendapatinya di feses. Ya, jadi ketika sapi membuang kotoran, kotorannya kita ambil, kita amati di mikroskop, ada telur, ukur dulu telurnya. Kalau telur ini berukuran sekitar sekian, berarti dia Fasiola gigantica. Tapi kalau ukurannya sedikit di bawahnya, bisa jadi dia hepatica. Nah, kemudian untuk hepatica dewasa, panjang sekitar 35 mm, lebarnya sekitar 10. Nah, jadi harus diukur. Pundaknya lebar, ini ciri khasnya. Jadi dia punya pundak yang sangat kekar gitu ya. Tapi tubuhnya pendek. Sementara tubuhnya panjang tetapi gemuk istilahnya Ibu. Kalau Ibu bilang panjang gemuk, bukan yang panjang langsing. Nah, ini dia oknumnya. Hepatica seperti, jadi dia gemuk, sementara gigantica ini memanjang. Kemudian bahunya di sini lebar, ini bahunya sempit. Kemudian ujungnya ini tumpul, ini ujungnya meruncing. Jadi bisa dikatakan meruncing, jadi kayak segitiga. Sementara ini seperti elips. Ini telurnya yang dihasilkan, jadi memang ukurannya berbeda. Bisa dilihat di mikroskop. Cuma kalau misalnya Anda melihat di mikroskop tanpa alat pengukur, ya enggak bisa. Jadi misalnya kalian lihat di mikroskop tiba-tiba bilang, ini yang satu Bu, yang kecilan, pokoknya hepatica, yang besaran gigantica. Tetap akan pertanyaan Ibu ukurannya berapa. Jadi harus diukur. Ada alat pengukur di mikroskop itu yang kita kenal dengan nama mikrometer. Jadi itu nanti bisa dipakai untuk mengukur. Ini siklus hidupnya, jadi dia membutuhkan inang perantara. Inang perantaranya kebetulan siput air tawar. Siput air tawar yang mana aja Bu? Salah satunya sisuk yang dimakan. Jadi kebetulan kita juga sudah mencoba penelitian, kita mengumpulkan berbagai sisuk, termasuk siput-siput lain yang tidak dimakan, ya. Jadi kita kumpulkan di area persawahan dan di dekat kandang sapi. Jadi tidak sembarang area persawahan. Didapati beberapa siput ini ternyata bukan mengandung, berisi salah satu stadium, yaitu ini Cercaria, berisi salah satu stadium ini di dalam tubuhnya. Nah, stadium-stadium ini kemudian kita identifikasi, dan salah satunya lagi di antaranya ada yang fasiola. Jika sapi yang kena fasiola ini buang kotoran, fesesnya ada di lapangan, sekarang musim hujan, hujan turun, telur-telur ini kemudian akan terbawa oleh air hujan menuju ke lingkungan-lingkungan yang berisi air. Jadi misalnya di saluran irigasi, parit-parit di sekitar sawah, apalagi kalau kandang sapinya, kotoran sapinya itu langsung dibuang ke saluran irigasi dekat sawah. Nah, ini lebih parah lagi. Ketika telur tadi sudah sampai di perairan, dia menetas, menghasilkan larva yang namanya Miracidium. Miracidium ini berenang-renang sampai ketemu siput, dia masuk ke dalam tubuh siput, lalu berubah.
silianya ditanggalkan, jadi bajunya yang ada bulu-bulunya itu dicopot, dia berubah bentuk menjadi sporokista. Ini sporokista ini lalu berkembang lebih lanjut. Jadi dia tidak memperbanyak diri, dia hanya berkembang lebih lanjut menjadi yang namanya redia. Di dalam redia, dia akan membentuk sejumlah serkaria. Jadi kalau redia ini pecah, serkarianya keluar. Serkarianya ada berapa buah redia, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan serkaria. Nah, serkaria-serkaria yang sudah keluar ini akan berenang-renang di air dengan ekornya. Ini ekornya. Jadi serkaria ini punya ekor. Kalau ibu bilang bentuknya kayak cambah. Berenang, lalu tidak lama kemudian ekornya dilepas. Kenapa ibu? Capek. Dia mau berhenti berenang, tetapi syaratnya harus bertemu tanaman yang ada di sekitar air. Kalau di kalau di sawah, biasanya di pematang sawah ini kan banyak rumput atau beberapa tanaman air. Kalau di daerah jenis-jenis tanaman lain ya, eceng gondok, teratai dan sebagainya. Nah, kalau ketemu tanaman-tanaman tadi, serkaria ini menanggalkan ekor. Kemudian dia berubah bentuk menjadi metaserkaria. Peternak ngawis di mana? Pematang. Di mana lagi? Di lapangan rumput. Oke. Yang lebih berbahaya ketika pematang sawah, karena pasti metaserkaria banyak di situ. Kemudian rumputnya tidak dijemurkan, langsung diberikan ke sapi ketika kondisinya masih segar. Karena anggapannya sapi ini hanya mau makan rumput-rumputan yang bersifat segar dan masih hijau. Bahayanya metaserkaria ini belum mati. Kalau termakan oleh sapi, maka sapi berikutnya akan terkena infeksi fasiola. Atau kalau termakan lagi oleh sapi yang sakit, maka akan terjadi reinfeksi. Jadi infeksi berulang kali. Lebih buruknya lagi, metaserkaria nempelnya di kangkung. Kemudian dikonsumsi. Siapa? Kita dong. Ketika kangkung tadi tidak dicuci bersih, lalu direbus dengan sebentar saja, karena mungkin kita kepengen tekstur yang apa ya istilahnya lebih renyah, lalu lebih hijau, jadi tidak direbus terlalu lama, kita makan. Nah, pada saat itulah diasumsikan manusia bisa terinfeksi oleh fasiola. Cuma hingga saat ini buktinya masih belum banyak ya, jadi masih kita sedikit ragukan proses zoonosisnya. Ini tahapan perkembangan yang tadi Ibu jelaskan. Ini penjelasannya lebih rinci lagi. Di sini ada telur lengkap dengan tutupnya. Kemudian kalau mirasidium mau keluar, tutupnya terbuka dulu, lalu mirasidium keluar. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Ya, ya. Ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa masuk kembali ke Zoom. Tadi udah keluar soalnya. Oke, nah ini karena adminnya dari admin pengelola farmasi, mungkin bisa diulang masuk lagi dengan nama dan itu yang sama. Bentar, saya hubungi dulu Mbak adminnya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, semoga sudah bisa masuk lagi. Oke, Ibu lanjutkan lagi ke mirasidium. Bertanya, Bu.
Oh ya, silakan. Jadi mau nanya Bu, berarti yang bentuk infektifnya yang masuk ke dalam tubuh itu berarti metaserkaria ya Bu? Ya, betul. Terus ada Karena yang pertanyaan saya lagi bersifat satu Bu. infeksi kan, ya. Oh iya. Terus ini pertanyaan saya lagi satu Bu. Di buku yang saya baca itu kenapa redianya ada redia 1 sama redia 2 Bu? Maksudnya apa itu Bu? Oke. Makasih sebelumnya Bu. Ya, redia 1 dan redia 2. Jadi ada beberapa jenis yang memang punya redia itu hanya satu. Tapi redia 1 dan redia 2 ini bedanya sebenarnya tipis sih. Redia 1 tuh mungkin di dalam tubuhnya belum ada serkaria. Kalau redia 2 ini yang di dalam tubuhnya itu sudah berisi penuh sekali dengan serkaria. Jadi tinggal apa ya istilahnya tinggal pecahnya saja, kemudian serkaria keluar. Itu aja sih. Oh iya Gimana? Bu, terima kasih Bu. Udah. Terima kasih Bu. Oke. Mirasidium keluar dari telur yang terendam dalam air. Jadi kalau telur-telur tadi tidak terendam air atau tidak tersentuh oleh kelembaban, dia tidak pecah. Jadi pemicunya hanya kelembaban. Kemudian kalau pecah mereka keluar dan karena punya silia itu adalah salah satu proses adaptasi evolusionernya di mana dia harus berenang mencari inang perantara atau inang intermediate. Dalam beberapa jam akan mati jika tidak segera masuk ke dalam tubuh inang intermediate. Kebetulan inang intermediate untuk fasciola itu adalah Limnea rubiginosa. Hanya itu Bu, enggak juga, ada beberapa jenis limnea lain. Pomase tidak termasuk di dalamnya. Pomase itu keongmas itu ya, sisuk itu bukan. Ada lagi jenis yang lain, Belamia itu juga termasuk siput yang dikonsumsi manusia. Fasciola salah satunya ada di situ. Jadi memang tidak hanya jenis limnea. Cuma fasciola itu lebih menyukai jenis limnea. Ini dia siputnya, kecil. Ini kan ada penggaris nih. Jadi kita bisa lihat ukurannya sebenarnya hanya berapa. Warnanya ada yang kehitaman, ada yang kecoklatan begini, bahkan ada yang sedikit kekuning-kuningan. Jenisnya beda-beda, jadi tidak hanya rubiginosa. Kalau yang rubiginosa ini yang hitam, sedikit lebih hitam. Sporosista. Ketika si Mirasidium ini sudah sampai di tubuh siput, dia berubah bentuk menjadi sporosista. Kemudian sporosista ini punya reproduksi aseksual dengan cara paidogenesis. Nah ini sedikit ada Ibu kasih tanda di sini ya, paidogenesis, cuma kayaknya udah Ibu hapus apa ya. Jadi Bang Bia secara aseksual, bukan sporosistanya yang membelah-belah, tidak. Di dalam tubuh, maaf bentar, oke. Di dalam tubuh sporosista ada sel-sel yang akan terus membelah, kemudian dia bisa membentuk apa istilahnya ya, bakal-bakal dari siapa namanya tadi, serkaria. Hasil paidogenesis larva dalam jumlah yang banyak. Kemudian redia. Redia ini hasil dari sporosista. Masih berada dalam tubuh siput, jadi dia tidak keluar di lingkungan. Dia berada di dalam tubuh siput. Melakukan paidogenesis juga, menghasilkan serkaria. Nah, kemudian serkaria inilah yang nanti dilepas oleh redia. Kalau tadi dikatakan temanmu ada yang bertanya redia 1, redia 2. Redia 1 itu istilahnya redia yang baru saja jadi dari sporosista, kemudian redia 2 itu redia yang sudah apa istilahnya berisi serkaria. Ada juga beberapa buku yang men-skip sporosista. Jadi dia mengatakan bahwa itu adalah redia 1. Ini ya, ada tulisannya kan redia 1 sporosis. Serkaria, nanti si redia ini kalau serkarianya sudah banyak
di dalam tubuhnya, dia akan melepaskan serkaria. Lalu serkaria ini keluar dari tubuh siput dan berenang-renang lagi di air. Menunggu atau mencari tanaman air untuk dia diam, lalu dia berubah menjadi larva infektif yang namanya meta. Ini panah yang Ibu maksudkan ini untuk menunjukkan ini bagian batil isap anterior. Ciri khas kalau dia adalah metasercrematoda. Ciri khas dia metaserkaria lainnya adalah ini ada sejumlah organ visceral atau organ internal tubuh. Nah, ini kalau menetas bentuknya sudah seperti daun. Jadi dia sudah seperti miniatur dari fasiola. Segera menemukan tanaman, serkaria menanggalkan ekor, berubah menjadi metaserkaria. Ini bentuk infektif, kalau termakan dia akan berkembang menjadi hewan dewasa di tubuh inang definitif. Ini gambaran metaserkaria yang menempel pada daun-daunan yang ada di sekitar perairan. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini kalau diraba rasanya licin seperti jelly, tetapi dia berbintik-bintik gitu ya. Jadi ada rasanya seperti bintikan titik-titik jelly. Nah, kalau sudah ada seperti itu, kita tidak tahu betul ya itu metaserkaria atau tidak. Jadi lebih baik tanaman yang ada ini dikerok aja, dibuang. Jadi di bagian yang ada bintil-bintilnya kita bersihkan. Jangan sampai terkonsumsi. Gejala klinis kalau sapi kena fasioliasis, pucet, lesu, mata bengkak, artinya dia nafsu makan juga menurun. Jadi istilahnya dia pucat itu karena nutrisi tidak tercapai, lesu karena nutrisi tidak terpenuhi, tenaga tidak ada. Mata bengkak ya karena mungkin rasa badan tidak enak, tidur tidak nyenyak, jadi si sapi merasa tidak nyaman. Kurus, rambut menjadi kasar, kusam, serta berdiri. Nah, ini gejala-gejala lainnya, gangguan fungsi hati, peradangan hati dan empedu, serta gangguan pertumbuhan. Bentuk infeksinya ada 3, akut, subakut, kronis. Migrasi cacing muda dalam jumlah besar di dalam jaringan hati dan berlangsung singkat. Rusaknya parenkim hati, fungsi hati terganggu, perdarahan, dan ini biasanya bisa berakibat kematian. Karena waktunya singkat, maka namanya akut. Subakut, kadang-kadang kalau dilihat sapinya tidak ada gejala. Tapi saya sehat kok, oke. Sapi ini sehat, dijual, oke. Kemudian ketika disembelih, hatinya dilihat, hatinya kacau balau, penuh dengan cacing. Nah, ini biasanya sapi-sapi yang subakut ini kalau digunakan sebagai sapi pekerja baru kelihatan. Karena dia mudah lelah, lesu kan, loyo. Nah, itu bisa dilihat nanti dari fesesnya atau bisa juga nanti diperiksakan ke dokter supaya bisa terlihat dia punya gejala fasioliasis atau tidak. Kronis, berlangsung lambat. Saking lambatnya dia bisa berlangsung bertahun-tahun. Jadi mulai dari cacing sapi itu baru lahir sampai sapi itu mungkin dewasa siap dijual sekitar usia 2 tahun, dia menderita fasioliasis tapi tidak terlihat. Nah, kelihatannya baru setelah dia sudah mungkin berusia 2 tahun, anemia, lesu, kurang nafsu makan, kemudian membran mukosanya pucat, diare, edema di antara sudut dagu dan bawah perut, lalu kematian dalam 1 sampai 3 bulan. Nah, ini biasanya lebih sering terjadi yang kronis sama yang subakut. Yang akut itu sangat jarang terjadi. Hati sapi kalau kita belah, jika ada seperti ini, ada oknum yang kayak gini,
Nah, ini berarti sapinya udah terinfeksi fasiola. Boleh kita makan, Bu, hati sapinya? Selama hati sapi tadi teksturnya masih seperti hati segar lainnya, boleh. Tapi kalau kalian sudah melihat tekstur atau warna di sekitar ini berubah, tidak merah seperti ini, misalnya ada bercak putih atau warnanya sudah memucat, sebaiknya dibuang, jangan dikonsumsi. Kalau mau mencari cacing hati, misalnya nanti ada yang percobaan, kemudian kebetulan mencari cacing hati, misalnya hatinya udah kalian belah, lalu bilang, enggak ketemu, Bu. Coba dibelah di saluran yang tidak sangat dekat dengan empedu. Biasanya ada saluran seperti ini besar, kemudian kalian bisa rogoh ini dengan tangan, dan kalau tangan dikeluarkan ini menempel, berarti sapi tadi udah terinfeksi cacing hati. Ini hati yang sudah sangat rusak, jadi warnanya juga udah berubah. Kemudian ini fasiolanya udah banyak sekali kita temukan, jadi begitu kita toreh hanya sejumlah besar fasiola itu sudah langsung tampak. Dia dan laboratoris. Kalau klinis ini biasanya kita lihat morfologi luar. Cuma sekali lagi ciri-ciri atau keadaan sakit si sapi ini sangat mirip dengan sakit yang lain. Jadi tidak, kalau sudah gitu perlu didukung dengan diagnosa laboratorium. Biasanya dokter hewannya nanti kalau memeriksa, aduh ini kok kayak kena fasioliasis, maka dia akan meminta sampel yang paling mudah itu sampel feses. Jadi sampel feses akan dibawa, kemudian akan diperiksa di laboratorium. Uji serologi di laboratorium bisa dilakukan, tapi mahal. Sehingga akhirnya jarang dilakukan. Tentu saja peternak tidak sekaya yang kita tahu. Ada beberapa peternak kaya sih, tapi dominan peternak di Indonesia adalah peternak menengah ke bawah. Jadi kalau melakukan uji serologi bisa bangkrut ya. Ada 5 ekor aja sapinya langsung merugi. Itu sudah seharga sapi 1 ekor. Nah, untuk pemeriksaan feses bisa dilakukan dengan cara sederhana, metode pengendapan dan metode pengapungan. Tapi biasanya telur-telur dari fasiola itu berat. Jadi dia cenderung untuk mengendap dibandingkan mengapung. Analisisnya didukung dengan pemberian warna oleh metilen biru. Kenapa? Karena dia punya saudara kembar yang bentuk telurnya mirip. Namanya parampistomum tadi. Ini kita lihatkan langsung aja. Ini gejalanya ya. Gejalanya kalau sapi terdiagnosa fasioliasis, belum tentu. Kemudian ini ketika fesesnya diambil dan diamati di bawah mikroskop, lalu diberi pewarna metilen biru. Di sebelah kiri, gambar kiri, ini tanpa metilen biru. Kita bisa lihat fasiola telurnya berwarna keemasan ya, atau coklat. Lalu parampistomum telurnya berwarna sedikit gelap atau kusam. Nggak yakin Bu saya kalau itu parampistomum. Oke, teteskan dia metilen biru sedikit saja. Kemudian amati lagi. Fasiola tetap berwarna kecoklatan. Jadi fasiola memang tidak menyerap warna dari metilen biru. Sementara parampistomum telurnya kemudian bisa nampak ini juga ya. Bisa nampak seolah-olah seperti agak-agak keunguan atau kebiruan karena dia menyerap warna dari metilen biru. Ini teknis cara pengukuran dari fasiola dewasa. Jadi misalnya kita mendapatkan beberapa spesimen, kemudian akan kita ukur. Lebih mudah mengukurnya jangan menggunakan penggaris, gunakan kertas milimeter blok yang sudah dilaminating. Jadi letakkan dia di atas itu sambil difoto. Lalu nanti fotonya yang bisa kita hitung berapa jumlah kotak-kotak dari milimeter blok tadi.
Yang di lingkar merah adalah ciri utama yang harus diukur. Nah, ini singkatan-singkatan huruf ya. Di slide berikutnya kepanjangannya. Jadi BL panjang tubuh, kemudian BW lebar tubuh, CL itu panjang kerucut, kemudian ini ada posterior ventral sucker, anterior ventral sucker, lalu jarak antara masing-masing sucker tadi atau alat penghisap. Pengobatan. Sejauh ini pengobatan dari fasiola yang ada di Indonesia itu masih menggunakan albendazole. Aduh, nama obat yang sangat sering saya dengar. Albendazole. Namun pengobatan lainnya bisa menggunakan nitroximil, kemudian bisa menggunakan jenis-jenis obat yang lain juga. Kenapa tidak digunakan, Bu? Kadang-kadang bukan kenapa tidak digunakan. Yang lebih banyak kita harus tanyakan berapa harganya. Karena peternak ini belum tentu semua sanggup untuk membeli obat tersebut. Selain itu, pengobatannya perlu diulang 8-12 minggu setelah pengobatan pertama, jadi harus mengulang. Nah, pengulangan ini menyebabkan mereka harus membeli lagi. Ini yang mereka tidak mau. Berkala minimal 2 kali setahun. Ini juga yang peternak banyak tidak mau. Karena mereka menganggap itu merugi. Jadi di samping mereka harus membeli pakan atau mengeluarkan uang untuk biaya pakan, mereka juga harus membeli obat, belum lagi nanti vitamin yang disuntikkan dokter itu juga membayar. Obat lain triclabendazole, kemudian ada juga ravoxanid. Ini macam ininya ya. Cuma yang paling sering dipakai sekarang yang albendazole. Itu tadi untuk fasiola. Ya, cacing hati pada sapi yang diduga bisa menular ke manusia. Bagaimana dengan cacing hati pada manusia? Ini ada sendiri cacingnya, namanya Clonorchis sinensis. Dulunya itu ditemukan pertama kali di Cina, jadi nggak sengaja ada orang Cina yang mengeluh sakit, kemudian setelah diperiksa dia memiliki cacing hati. Karena ditemukan di Cina, lalu dinamakanlah Clonorchis sinensis. Inang perantara bekicot. Bekicot dari genus yang berikut ya, ada Paraphosarulus, Bulinus, Bitinia, dan Alosina. Nah, ini beberapa jenis ada di Indonesia, bahkan ada di Pulau Lombok. Cuma belum Ibu perhatikan lagi apakah dia mengandung salah satu stadium dari Clonorchis sinensis. Lalu inang perantara kedua, untuk yang Clonorchis punya 2 inang perantara, yang satu siput, yang satunya ikan. Ikan yang dijadikan perantara adalah ikan dari genus dari famili Cyprinidae. Cyprinidae itu biasanya karper. Nah, ikan mas. Jadi ikan nila enggak. Kemudian inang definitifnya manusia, dan selain manusia ternyata ditemukan juga di beberapa karnivora. Di sini ciri khas telur bentuk oval, ada operculum sama, mirip dengan fasiola. Tadi sudah kita terangkan ya bahwa semua trematoda itu mirip telurnya, cuma ukurannya yang berbeda-beda. Bentuk larvanya sama. Kemudian cara perkembangannya sama. Yang berbeda itu nanti ketika mereka sudah menjadi metaserkaria. Jadi dia akan menjadi metaserkaria, biasanya berada di tubuh ikan, tidak lagi di fasiola di tanaman air, kalau Clonorchis di ikan-ikan yang dikonsumsi manusia. Nah, ini contoh siput yang membawa Clonorchis. Lalu ini stadium-stadium perkembangan dari Clonorchis, jadi sama saja ya, serupa. Ini juga stadium-stadiumnya jika dilihat di bawah mikroskop.
Lalu ini ada bentuk serkarianya. Kalau tadi pada Fasciola serkarianya kepalanya bulat, ekornya panjang banget. Kalau pada Clonorchis kepalanya atau ini ya bentuk ininya bukan bentuk melengkung begini, dia sebenarnya memanjang juga, ini karena dia bergerak melengkung. Jadi bentuknya itu memanjang, kemudian ada batil isap di anterior dan sedikit ada di posterior. Lalu ekornya biasanya hampir 2 kali dari panjang kepala. Metaserkarianya punya ciri khas ada titik hitam. Nah, ini kalau kita melihat serkaria dan metaserkaria seperti ini, bisa kita duga dia adalah Clonorchis. Nanti tinggal dipastikan lagi dari inang perantara atau kita pastikan lagi dengan bentuk-bentuk yang lain. Patogenesis atau kerusakan yang disebabkan Clonorchis. Lebih banyak dia mensekresikan toksin, jadi sebenarnya sih semua cacing dalam tubuh manusia, termasuk cacing perut, itu suka sekali menghasilkan toksin. Toksin ini yang terbaca pertama kali oleh tubuh, menimbulkan gejala sakit. Entah itu mual atau muntah-muntah, mulas, diare, itu semua biasanya diawali dari toksin. Lalu nanti ada leukositosis dan eosinofilia ringan. Artinya ketika kita diambil darahnya, kita bisa melihat jumlah leukosit yang meningkat dan jumlah eosinofil yang meningkat. Tapi itu juga tidak spesifik, jadi kita belum tentu yakin bahwa dia terinfeksi Clonorchis. Nah, lihat gejala berikutnya. Sirosis ini sudah masuk ke hati. Berarti kalau sudah ketemu ada sirosis, tanda tanya. Sudah ada ciri-ciri yang toksin tadi, sudah ada ciri-ciri leukositosis, kemudian sudah ada ciri sirosis. Berat badan menurun, edema, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Ini baru biasanya nanti dokter akan meminta kita melakukan uji fekal. Nah, nanti dari fekalnya dilihat, kalau di dalam tubuh orang tadi, pasti di fesesnya akan ada telur. Ini siklus hidupnya. Jadi dari siput nanti akan menghasilkan serkaria, serkaria masuk ke tubuh ikan, ikannya kemudian kalau ada metaserkarianya termakan manusia, manusianya kemudian sakit. Tidak kalah penting dengan yang dua, nih tidak mau kalah nih ceritanya nih. Dari famili Schistosomatidae, Schistosomatidae untuk kasus di Indonesia memang belum sama dengan Fasciola tingkat namun sudah ada yang pernah melaporkan ini pernah ditemukan di Indonesia. Bisa jadi Fasciola Schistosomatidae asli Indonesia, jadi mungkin terbawa oleh turis ya, turis yang datang mungkin punya gejala, bukan gejala lagi, sistema di dalam tubuhnya, lalu tidak sengaja buang kotoran dan lain-lain yang akhirnya menyebar ke lingkungan di Indonesia. Ada atau jenis hemato yang menginfeksi pembuluh darah dan kandung kemih, lalu Japonicum itu pembuluh darah di usus halus, Mansoni pembuluh darah di usus besar. Inang antaranya sama, siput air tawar dan juga siput-siput yang ada di sah. Lalu stadiumnya sama juga ya, jadi tetap ada Miracidium, Sporosista, Serkaria. Sayangnya dia tidak memiliki metaserkaria karena nanti yang menginfeksi masuk ke dalam tubuh manusia adalah bentuk serkarianya. Ini gambaran telur dari Schistosoma. Telurnya sangat khas, dia punya duri. Duri ini digunakan telur untuk menggali jaringan. Jadi misalnya dia mau masuk ke pembuluh darah, maka dia bergerak. Jadi telurnya tidak diam. Telur dari Schistosoma ini mampu bergerak sampai ke tempat-tempat yang dia inginkan.
Kemudian ini serkarianya dengan ciri khas dia punya ekor yang bercabang. Kepalanya mirip dengan serkaria pada Clonorchis, tapi ekornya punya cabang. Nah, ini juga ada ukurannya. Jadi dia punya ukuran tersendiri untuk alat identifikasi. Kemudian proses infeksi, serkaria akan menempel di permukaan kulit inang definitif, misalnya manusia. Lalu dia mulai menggali atau menerobos kulit tadi masuk ke dalam tubuh. Membutuhkan waktu 30 menit, tidak lama, setengah jam untuk menembus epidermis kulit, dan kemudian nanti dia akan masuk sampai ke pembuluh darah. Dalam 24 jam sudah sampai di pembuluh darah dan bergerak menuju ke jantung. 3 minggu setelah infeksi, cacing dewasa sudah mulai kopulasi serta meletakkan telur. 3 minggu, bukan waktu yang lama, itu hanya sebentar. Ini proses infeksinya. Misalnya nih, suatu di gunung pengen pup, dia pup. Setelah pup, dia ternyata mengandung telur schistosoma. Telur tadi kena siput yang ada di situ. Berkembanglah dia. Miracidium sporosista. Sampai karya. Renang di air. Tiba-tiba nih guide-nya kalian. Aduh panas, pengen mandi. Masuk ke dalam sungai. Serkaria yang sudah ada di sini bisa menembus kulit kalian. Apalagi kalau asik mandinya, makin lama makin menyenangkan. Terus makin lama masuk dia serkarianya. Ya, ini sudah masuk dan sampai ke jantung, dan dari jantung sudah tersebar ke dewasa, kemudian mereka berpelukan biasanya dewasa. Mereka suka jantan besar, betina sangat langsing. Karena pembuluh bulu getah bening. Tubuhnya dia semua pembuluh. Itu tadi siklus hidup. Patoknya ya kalau ada darah, baru kelihatan gejalanya. Biasanya belum kategorikan di rumah. Jalur kumpul dari baca sebagai jadi reaksi inflamasi. Nah, kemudian ada granuloma atau benjolan. Benjolan ini kalau dibiarkan akan menyebabkan nekrosis jaringan. Jadi jaringannya makin rusak. Gejala lain pembengkakan di kelenjar limpa itu umum untuk hampir semua infeksi. Tapi itu ada penyumbatan telur, otomatis kelenjar limfanya membengkak. Pengapuran kelenjar limfa dan kandung kemih. Kelenjar limfa atau tidak ada yang keras. Nah, ketika sudah bengkak dan mengeras, ini patut dicurigai dan sangat berbahaya. Ini Schistosoma mansoni, dewasa, telur dan ininya di bawah stereo mikroskop. Ini Japonicum, bentuknya sedikit berbeda, tetapi tetap intinya mereka berpelukan satu sama lain. Lalu ini telur yang ditemukan berada dalam jaringan getah bening. Nah,
Sebelum masuk ke tugas, Ibu mau tanya dulu, apakah ada pertanyaan jauh ini? Silahkan. Saya Bu izin bertanya. Baik Nabila izin bertanya. Ya, silakan. Bu, mohon maaf tadi saya kurang jelas. Yang skistosoma itu menyerang manusia. Dia masuk pada fase sersarianya, dia masuk ke lewat jalur apa ke manusia Bu? Lewat jalur nasal atau jalur oral atau gimana Bu? Jalur kulit. Nih. Oh, iya. Nih. Kulit kita ini kalau terendam di dalam air itu mereka melunak. Nah, kondisi yang lunak ini dimanfaatkan oleh serkaria. Jadi dia bisa masuk. Apalagi kalau luka atau kan seperti menjadi tempat yang sangat ideal bagi serkaria untuk masuk ke dalam jaringan kulit untuk nantinya dia meneruskan diri sampai ke jantung. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ya, kurang nyambung. Oh iya, enggak apa-apa. Ada lagi? Silakan. Saya ingin bertanya. Iya. Berarti bentuk infektifnya serkaria berarti yang manusia, Bu? Ya. Oh iya, terima kasih Bu. Kalau tadi fasula bentuk infektifnya metaseria, juga metaseria, sistemnya jadi buat kan tadi cacing dewasanya itu bereproduksi gitu. Nah, itu dia bakal bertelur itu random aja berarti menghasilkan sel dan betina yang skistosoma. Skistosoma. Oke. Skistosoma itu antara jantan dan betina ini kan. Ini yang jantan kan yang besar nih. Betinanya yang kecil ini. Nah, kalau mereka sudah dalam posisi gini nih posisi kopulasi. Kemudian nanti ada saat tertentu betina ini lepas dari jantan, masuk darah atau pembuluh getah bening, lalu dia meletakkan telur itu. Tujuannya nanti telur-telur ini akan menggali jalan sendiri ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Misalnya tadi kan di pembuluh darah kandung kemih, kemudian ada yang di pembuluh darah usus halus dan usus besar. Jadi untuk sampai ke situ biasanya mereka suka merusak jaringan-jaringan tubuh tertentu. Berarti pada saat dia masuk ke tubuh itu dia berarti dengan dua gender Bu ya. Berarti yang jantan masuk dan juga yang betina masuk ke dalam tubuh baru di tubuh dia. Ya. Jadi nanti ada serkaria yang menjadi cacing jantan dan ada serkaria yang nantinya akan berkembang menjadi cacing betina. Kalau cuma salah satu akan jadi sama. Ada lagi? Ada Bu, saya lagi mau nanya Bu. Saya baca Bu, dia bilang gini, kemudian masuk ke dalam sistem peredaran darah besar, ke cabang-cabang vena, dan ini ke vena. Berarti dia masuk dulu ke vena, terus dia masuk dulu, baru lagi ke vena gitu Bu. Ya, jadi maksudnya gini, memang mereka ini kan hewan yang kelihatannya nggak punya otak ya, tanpa otak tapi dia lebih pinter. Dia masuk ke dalam tubuh
dia kan punya strategi. Saya harus mencapai kalau dia memang mengadakan hati, dia pasti jawab nggak tahu. Terus kenapa bisa sampai di hati? Saya ikutin saja pembuluh darah. Karena pembuluh darah itu pasti yang akan masuk ke dalam hati. Kan darah-darah kita ini nanti akan didetoksifikasi, ada beberapa sel darah merah yang akan dihancurkan hati. Jadi dia ikut di pembuluh vena sampai ke hati. Nanti di hati dia mungkin mendapatkan nutrisi-nutrisi penting untuk berkembang. Kemudian setelah berkembang dia akan menyebarkan keturunannya, daripada repot-repot dia kembalikan lagi ke vena. Jadi nanti dari vena tersebar lagi melalui arteri dan seterusnya kemana-mana. Terutama vena yang kembali ke jantung. Nanti kan kemudian dari jantung dia dipompakan lagi ke bagian tubuh yang lain. Begitu. Ya, makasih Bu. Ya. Masih ada lagi? Mau nanya Bu. Iya, silakan. Berarti yang tadi kan yang Bu bilang kalau sebagian besar kalau cacing-cacing yang ada di tubuh manusia itu mengeluarkan semacam toksik gitu Bu. Berarti yang ini pada bagian skizostoma ini si serkarianya Bu ya yang apa namanya? Yang mengeluarkan cairan ya toksik itu Bu. Ya, bisa dikatakan demikian. Jadi ketika serkaria masuk ke epidermis kulit menjadi sistosomula, itu pasti ada reaksi gatal. Nah, reaksi gatal ini kan reaksi inflamasi. Sayangnya dia mungkin terlalu besar ukurannya oleh makrofag, sehingga dia masih bisa bebas masuk meneruskan perjalanannya lewat pembuluh darah sampai ke jantung. Gitu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Saya ingin bertanya, untuk yang clonorchis sinensis itu Bu, yang cacing hati manusia itu kan dia ada 2 inang intermediatnya, ikan sama siput. Nah, terus kalau dia terinfeksi lewat siput itu bisa Bu atau cuma bisa melalui ikan aja? Oke. Kebetulan ini hanya bisa melalui lewat ikan karena di siput ini dia cuma menghasilkan serkaria. Jadi serkarianya belum stadium infektif untuk clonorchis. Yang stadium infektif itu metaserkaria yang kebetulan ada di otot-otot atau di dalam daging dari ikan. Nah, kalau sudah ada di dalam daging gini, kemudian ikan makan tanpa pemasakan yang sempurna atau bahkan mentah, di situ kita bisa terkena clonorchis sinensis. Banyak Bu. Oke, adalah Ibu teruskan ke tugas. Mana dia tugas? Tugas. Buatlah diri kalian, berapa kalian itu ya? Sebentar, 30 sekian. Oke. Buatlah menjadi 6 kelompok, jangan banyak-banyak kelompoknya. Buat menjadi 6 kelompok, jadi kalian bagi kalian sendiri ya. Nanti tolong Ibu diinformasikan pembagian kelompoknya. Jadi kelompok 1 NIM berapa sampai berapa dan seterusnya. Kemudian tiap kelompok ini nanti akan membahas topik. Nah, topiknya ini kebetulan ada 3. Jadi nanti Ibu akan menemukan 2 kelompok yang topiknya sama. Ini topik ini didiskusikan, artinya kalian diskusikan dengan kelompok. Kemudian bentuklah video singkat. Nanti sudah ada perintah-perintahnya kok di situ. Video singkatnya ini kalau bisa jangan melebihi 10 menit. Bu, misalnya saya buat ternyata dia lebih kompres dia. Jadi buatlah file yang sesedikit kalau tidak bisa lewat, tetapi di sini untuk video inginkan kalian apa istilahnya ya,
ke channel YouTube yang sudah dibuat. Jadi channel YouTube ini khusus parasitologi informasi.com dengan pas informasi 2020 lewat biasa. Kemudian kalian bisa, nah setelah sign masuk di channel dari parasitologi. Saya mau cari Bu channelnya yang spesifik itu, ya klik huruf P tadi, lalu cari kata-kata channel Anda. Nah di situ nanti akan terlihat isinya apa saja. Nanti salah satu duanya akan Ibu coba upload beberapa tersebut. Jadi supaya nanti kalian bisa lihat atau oh gini ternyata cara melihatnya. Untuk uploadnya kalau sudah jadi file videonya di situ juga ada. Jadi begitu masuk ke channel yang dimaksud, jadi sudah channel parasitologi, biasanya akan ada kata-kata upload video. Tinggal diuploadkan aja. Nah, video ini untuk yang kelas kalian harus diterima paling lambat tanggal sekian. Jadi tidak usah video yang bertele-tele. Silakan, bagaimana kalian mau menyampaikan videonya boleh dalam bentuk PPT yang divideokan, atau kalian mungkin mau di luar kemudian cacat-cuet ngomong sambil seolah-olah diwawancara, boleh. Kemudian kalian mau melihatkan gambar-gambar sambil diterangkan, boleh, bebas ya. Yang pertama tentang klonorkiasis. Nah ini sudah ada pertanyaan yang membimbing. Klonorsiasis, penyakit parasiter akibat infeksi klonorkis. Indonesia termasuk salah satu negara di Asia yang rentan terhadap infeksi cacing ini. Mungkinkah terjadi di Lombok? Nah ini kalian kaitkan dengan siklus hidup. Sebentar, siklus hidupnya begini, siputnya begini. Adakah siputnya di Lombok? Kemudian bisa juga kalian browsing di Google. Klonorsiasis di Lombok. Siapa tahu ada datanya. Nah, kalau ada datanya itu bisa dijadikan sumber. Jika memungkinkan, kebiasaan masyarakat seperti apa yang membantu penularan? Artinya, adakah pola atau kebiasaan makan orang Lombok yang kemudian bisa membantu penularan klonorsiasis? Kalau ada, bagaimana tanggapan Anda? Apakah kebiasaan itu perlu dihilangkan atau tidak? Nah, itu silahkan nanti disampaikan di video tadi. Lalu topik yang kedua, sistosomiasis. Misalnya dari jenis Schistosoma japonicum. Ada enggak kasusnya di Indonesia? Nanti tolong dicari. Lalu bagaimana sebenarnya sebaran Schistosomiasis terutama yang japonicum ini di dunia? Apakah Indonesia termasuk yang diarsir? Kalau misalnya Indonesia itu enggak termasuk yang diarsir, Bu, tapi di jurnal ada kasusnya. Baru pertanyaan yang terakhir dijawab. Nah, kenapa bisa demikian? Baru nanti diceritakan berdasarkan bukti-bukti yang sudah diperoleh. Buktinya dari studi literatur ya, dicari aja. Kemudian fasioliasis. Bagaimana penularannya? Oh, udah tadi Bu ada jawabannya. Silakan diulangi lagi jawaban tadi boleh. Mungkin menggunakan gambar yang berbeda biar cantik sedikit. Stadium mana yang infektif? Tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab, bisa dijawab langsung. Tunjukkan beberapa lokasi di Kota Mataram yang dapat menjadi sumber penularan fasiola. Jadi kalian harus melihat lagi syarat lokasi yang bisa menjadi penularan fasiola ini. Kemudian siapa inang intermediate-nya? Ada enggak di Mataram? Misalnya kalian udah bilang, oh lokasi sawah, oke. Siapa inangnya? Bu Limnia, rubiginosa. Ada enggak di Mataram?
nih, enggak ada, Bu. Nah, dengan kata lain berarti Kota Mataram kan tidak bisa menjadi sumber penularan. Kayak gitu ya. Jadi nanti apa istilahnya ya, digali lebih jauh melalui studi literatur. Mungkinkah kalau inang intermediatnya ada di Mataram, terus kita bisa pastikan aja dah, pokoknya di Mataram di semua sapi kena fasiliasis. Nah, ini tergantung bagaimana opini kalian. Mungkin atau tidak. Kalau mungkin alasannya apa, kalau tidak alasannya apa. Sekali lagi itu semua dibuat dalam bentuk video. Silahkan sajikan video sebebas kalian. Kalian pengen yang model bagaimana. Lalu uploadlah dia ke channel yang tadi sudah Ibu berikan. Dari tugas ada pertanyaan? Saya Bu Ya. mau nanya, Lima Wahyudi mau nanya, ini berarti ada 2 pengumpulan Bu ya, di-upload di YouTube dan dikumpulkan di juga Bu, di dosen pengampu juga, atau cuma di-upload aja Bu? Di-upload aja. Jadi kalian hanya mengupload, nanti Ibu yang akan melihat di situ. Apakah kalian sudah mengupload atau belum? Kalau untuk yang itu Bu, apa namanya, kalau kan misalnya kita belum tahu nih Bu, lokasi tempat terjadinya penyakit gitu. Itu berarti ada kemungkinan nggak itu ada kita cari di literatur atau memang kita langsung ke sana Bu? Ya, kalian Di sebaiknya cari semuanya di literatur. Oh. Terima kasih Bu. Jadi lakukan studi literatur ya. Lakukan studi literatur bisa dari Google, bisa juga nanti kalau mau lihat sebagian di buku-buku teks juga boleh. Ada lagi yang mau ditanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Mengenai topik diskusi kan masing-masing kelompok itu pegang dua topik. Berarti itu bebas tergantung PJMK atau tergantung kelompoknya atau Ibu yang akan memberikan topik kepada masing-masing kelompok, Bu. Terima kasih. Untuk topik Ibu bebaskan kalian memilih. Misalnya kelompok 1 mau topik nomor 3. Kemudian kelompok 2 mau topik nomor 1. Silahkan aja. Yang penting tiap kelompok pegang satu topik. Jadi dari seluruh kelompok tadi Ibu akan temukan dua kelompok untuk tiap-tiap topik. Karena Ibu minta kan ada 6 kelompok dalam satu kelas. Sudah paham kira-kira? Paham Bu, terima kasih. Oke. Nanti jangan lupa di tiap video diberikan nama kelompok dan kelasnya. Karena kelas yang melakukan ini semua mulai dari kelas A sampai kelas C. Ibu akan lihat bagaimana dan video mana yang terbaik dari ketiga kelas tadi. Ada hadiahnya Bu? Nanti kita pikirkan. Barang siapa yang videonya terbaik, pasti akan mendapat sesuatu dari pengampunya. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, kalau nanti juga masih ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas maupun perkuliahan, bisa langsung disampaikan lewat WA group ya. Jadi nanti akan Ibu coba untuk menjawab atau mendiskusikannya. Nah, pengumuman untuk Rabu depan tanggal 4 Oktober kita ada cuti bersama. Kita tetap kuliah, waktunya bebas, silahkan tentukan saja. Ini karena libur ya, jadi Ibu bebas saja. Silahkan tentukan waktunya, malam pun bisa. Nanti kita akan coba, kalau tidak bisa dengan Zoom, kita akan coba dengan Google Meet juga enggak apa-apa. Karena kalian cuma 30 orang, enggak ada masalah.
Oke, itu nanti kita diskusikan lebih lanjut di WA grup ya. Ya, Bu. Untuk kegiatan perkuliahan hari ini, Ibu tutup dulu. Sekali lagi, jika masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui WA grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.